sahabat Dinarji. Power Tips episode kebangsaan, betul ya. Ini tayang 19 Agustus 2021, 76 tahun Indonesia merdeka, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Banyak hal yang diharapkan dari tema yang ini ya. Tema ini mendeskripsikan nilai-nilai ketangguhan, semangat pantang menyerah untuk terus maju bersama dalam menempuh jalan penuh tantangan agar dapat mencapai masa depan yang lebih baik. Logonya 76-nya juga punya banyak arti ya. Angka 7 sebagai tiang pancang begitu ya, agar terus tetap tangguh, dan angka 6 ada lingkarannya bagaimana roda perekonomian diharapkan tumbuh maju ke depannya. Itu makna dari tema dan juga logo 76 tahun Indonesia Merdeka. Bagaimanakah ini dimaknai oleh seluruh masyarakat Indonesia? Macam-macam caranya. Bagaimana Dinarji Indonesia memaknai ini? Kita akan membahasnya bersama dengan konsultan Dinarji Indonesia, Joko Murjono. Merdeka, Pak! Merdeka, Daniel. Apa kabar? Semangat dong kita kali ini, ya kan? Ini pas 17 Agustus, 76 tahun Indonesia Merdeka, tadi maknanya banyak sekali. Bagaimana Dinarji memaknai Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh? Ya, oke. Kalau kita bilang Indonesia itu kan terdiri dari manusia-manusia. Bangsa Indonesia, ada lebih dari 200 juta, gitu kan. Tiap orang berbeda. Ya enggak, makanya ada istilah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalau kita melihat tiap orang berbeda, gitu kan, berarti kita punya suatu populasi yang sangat beragam, diversity yang terjadi, dan tiap orang bisa punya pendapat yang beda-beda, ya enggak? Nah, bagaimana kita harus berani menerima pendapat yang berbeda dalam konsep kebhinekaannya kita, dalam konsep masih Indonesia itu satu, NKRI itu ininya gitu kan, ultimatumnya tuh di situ. Nah, keberanian untuk bisa menerima perbedaan itu harus dibarengin dengan kemampuan kita juga untuk bisa mengerti kenapa tiap orang bisa punya berbeda pendapat. Nah, ini kita bilang kita harus bisa berempati dengan orang yang berbeda pendapat dengan kita. Nah, untuk menjadi tangguh dalam menghadapi perbedaan, untuk menjadi tangguh dalam mengerti itu, kadang-kadang kita harus tahu bahwa mindset kita itu harus tahan banting, harus resilient, harus siap menerima perbedaan pendapat, dan solusinya tetap menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Solusinya tuh harus bisa adaptable, harus bisa bukan fleksibel dalam arti solusi ujungnya itu bukan ke negara kesatuan ya gitu kan. Saya tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, tapi bagaimana kita bisa terutama adaptasi dalam cara kita komunikasi, cara kita merangkul orang-orang, cara kita mendengarkan perbedaan-perbedaan ini, gitu, kebhinekaannya kita. Mindset itu penting banget untuk kita tangguh di situ. Karena yang kita hadapin itu kan banyak. Nah, lalu ada kata tumbuh kan tadi kan. Kembali manusia itu diciptakan untuk selalu bisa berkembang, bisa evolving, bisa adapt terhadap apapun challenges yang dihadapi. Nah, kita harus melihat segala sesuatu dalam kacamata positif, perilaku positif. Kita harus melihat kayak COVID ini, itu suatu tantangan. Bagaimana kita sebagai bangsa bisa mengatasi itu, bisa overcome challenge itu, gitu kan? Nah, ini segala sesuatu yang urusannya dengan tumbuh juga berkembang, gitu kan, menjadi lebih baik. Itu kan juga artinya kita juga harus memikirkan bukan diri kita sendiri yang berkembang, tapi orang lain yang di sekitar kita, orang yang ada di bawah kita, mereport kepada kita. Jangan kitanya berkembang sendiri, orang lain istilahnya terjadi pembodohan lah gitu. Nah, ini sesuatu mindset yang sifatnya kita harus develop. Kita harus berpikir lebih ke arah
bagaimana saya naikin terus barnya saya. Jadi kalau barnya dulunya segini, barnya saya naik, tapi jangan lupa barnya orang lain juga harus naik. Bahkan kalau perlu sama kita, atau bahkan lebih tinggi daripada kita. Nah, disinilah baru kita bergandengan tangan dalam kebinekaan sama-sama ngebangun negara kita ini. Di situ cara Dinarji ngelihatnya, memaknainya ini, 76 tahun. Memaknai Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Tidak berhenti di makna, Pak. Langkah nyatanya dari Dinarji sendiri untuk seluruh masyarakat kita paling nggak yang berhubungan dengan Dinarji untuk juga tangguh dan tumbuh. Ya, kita kan selalu fokus di mindset dan perilaku. Betul. Oke, kenapa di dua itu? Suatu perilaku adalah bisa jadi suatu habit, jadi kebiasaan perilaku itu kalau sudah berulang. Nah, kadang-kadang perilaku yang benar itu harus bisa kita lihat dalam tindakan, ucapan, kesehariannya kita. Mengarah ke mindset yang benar apa tidak? Karena mindset ini nggak bisa kita tahuin. Kita bisa tanya ke orang-orang, bisa bilang mindsetnya apa, tapi belum tentu benar. Pola pikir itu sesuatu yang tercermin di tindakan. Nah, pertanyaannya kita selalu ke ke klien kita, ke populasi kita, gitu kan? Apakah yang namanya perilaku Anda sudah align dengan mindset yang benar? Kalau kita mau ngembangin orang, gitu kan? Berarti kan kita harus punya mindset lebih ngelihat kepada bahwa manusia itu bisa dikembangin, bahwa manusia mau belajar, bahwa manusia akan develop menjadi lebih baik. Berarti apa yang bisa kita lakukan perilakunya? Kita lebih sering ngajarin, coaching, mentoring kepada orang, supaya ilmunya nambah, perilakunya naik terus. Dan kalau dari perilaku yang sudah berubah, nah disitulah kita baru bisa bilang, Anda menjadi leader yang tangguh dan tumbuh. Karena yang dipimpin manusia. Dan tadi manusianya beragam, diversity. Jadi kalau balik lagi ke statement saya yang pertama, inilah challenge yang dihadapin oleh semua manusia di Indonesia, bahkan semua manusia di dunia, nggak cuma di Indonesia. Tapi dalam konteks ini, tangguh tumbuh, ini yang dihadapin oleh para pemimpin di Indonesia. Bagaimana memanage sisi manusianya dari kepemimpinan mereka. Menarik mengetahui tentang bagaimanakah makna Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh dari sisi sudut pandang dari Dinarji. Nah, bersamaan dengan bulan ini, ya sahabat-sahabat Dinarji, seperti sudah disaksikan di Power Tips sebelumnya, Dinarji Indonesia memiliki program Human Side of Leadership. Ketika ini digabungkan, begitu ya, Human Side of Leadership, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Pak Joko, apa tipsnya untuk para leader yang ingin belajar lebih banyak tentang leadership berkaitan dengan Indonesia tangguh dan juga tumbuh ini? Wow, oke. Pertama-tama mindset-nya kita adalah, ya, saya mau improve diri saya. Oke. Itu yang harus ada dulu. Karena kalau itu tidak ada, segala sesuatu yang baru atau yang akan diajarkan itu akan ditolak. So mindset-nya, iya saya mau mendengarkan, saya mau tumbuh, berkembang untuk jadi leader yang lebih tangguh. Itu pertama, mindset-nya yang harus ada. Yang kedua, kalau mindset-nya sudah ada di situ, berarti pertanyaan ke diri Anda sendiri. Saya memiliki mindset apa nih saat ini? Gitu. Nah, kalau ikut di program kita, mindset itu bisa dipotret yang saat ini. Dan kita punya versi idealnya. Jadi kita akan petakan, kita akan ukur itu apa gap-nya, celahnya itu seperti apa. Supaya mindset-nya lebih friendly untuk menuju tangguh tumbuh. Untuk menjadi leader yang tangguh dan tumbuh. Dari situ, dari mindset yang sudah kita tahu, gap-nya, karena sudah tahu kan tadi, turun ke bagaimana caranya kita selalu menyuburkan mindset yang benar dengan perilaku yang benar. Nah, disinilah
kita akan lebih mendalami bagaimana leader menghadapi perbedaan pendapat, bagaimana leader harus bersikap kepada anak buahnya, melibatkan mereka, gitu kan? Kapan mereka harus tegas, kapan mereka harus akomodatif. Nah, kalau kemarin itu kan di bahasa Jawanya itu ing ngarso sumtulodo, ing madio bangun ngarso tuturi handayani. Nah, ini adalah mindset yang harus dimiliki oleh semua leader, karena belum tentu dia harus di depan terus kok. Perilakunya harus bisa menjadi orang yang mendorong dari belakang juga. Disinilah kita akan latih dalam human style of leadership itu. So that's the tips, Daniel. Thank you Pak Joko. Menarik ya, sahabat Dinardi ya. Menjadi seorang leader ya yang juga memiliki semangat untuk tangguh dan juga tumbuh sejalan dengan tema kemerdekaan kita Indonesia di 76 tahun ini. Semoga menginspirasi Anda. Informasi lebih lengkapnya silahkan untuk hubungi Dinardi Indonesia di media sosial, Instagram dan juga LinkedIn. Pak Joko, terima kasih. Sama-sama Daniel, salam merdeka. Salam merdeka, sahabat Dinardi, terima kasih. 76 tahun Indonesia merdeka, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.